Selamat pagi buat Bapak dosen dan selamat pagi buat teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Veronica Istinja, kelas akuntansi siang semester 6 dengan NIM 1945434. Saya akan mempresentasikan tentang tujuan, ciri-ciri, dan fungsi pasar uang. 1. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah istilah yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang. Pasalnya banyak masyarakat awam yang belum mengetahui tentang apa itu pasar uang dan bagaimana cara kerjanya. Pasar uang adalah tempat bagi pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Menurut KBBI, pasar uang adalah pasar abstrak yang mempertemukan permintaan dan penawaran dana jangka pendek antara 1-360 hari dan calon penanam dan pencari modal. 2. Tujuan pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana. 1. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. 2. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. 3. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. 4. Sedang mengalami kalah clearing. 3. Ciri-ciri pasar uang. 1. Pasar uang tidak terkait pada tempat. Ciri pertama dari pasar uang adalah tidak memiliki lokasi atau tempat fisik bertemunya penjual, perantara, dan calon pembeli. 2. Tidak terorganisir karena ketiadaan tempat transaksi khusus dan otoritas langsung yang mengatur pengelolaan pasar uang menjadi kurang terorganisir. 3. Instrumen jangka pendek. Ciri selanjutnya dari pasar uang adalah memiliki jangka waktu singkat, yaitu mulai dari overnight hingga 1 tahun. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang adalah bersifat jangka pendek dengan likuiditas primer. 4. Pasar uang untuk tujuan jangka pendek pencari modal. Lewat pasar uang membutuhkan dana yang dapat dicarikan atau digunakan dengan segera karena ditunjukkan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. 5. Imbal hasil dan risiko pasar uang rendah. Setiap investasi memiliki karakteristik alamiah yang sejajar, yakni tingkat risiko akan berimbang dengan nilai manfaat yang diterima. 4. Fungsi pasar uang mempermudah emiten mendapatkan bantuan dana jangka pendek. 1. Pihak emiten tidak harus kebingungan saat mencari suntikan modal atau investor. Sebab sarana investasi yang satu ini membantu mempertemukan perusahaan dengan pihak modal yang punya dana berlebih. 2. Menghimpun dana orang yang berlebih sebagai sarana untuk mempertemukan pengusaha yang membutuhkan modal serta orang yang memiliki kelebihan dana. Oleh karena itu, kebutuhan antara perusahaan emiten dan investor bisa terpenuhi. 3. Menyediakan pihak investasi dengan risiko rendah atau investor. 1. Fungsi pasar uang berikutnya yaitu menyediakan pilihan investasi low risk, khususnya untuk para investor yang risk averse. Transaksi yang terjadi pada sarana investasi memberikan kepastian mengenal laba dan lebih stabil, karena sistem investasinya antara dengan mengenai laba dan lebih stabil. 4. Meningkatkan laju penggunaan negara. 1. Sejumlah instrumen pada aktivitas perniagaan surat berharga ini diberikan dan dijual langsung oleh pemerintah. Tujuannya tidak lain untuk mencari tambahan modal dan masyarakat demi memenuhi kebutuhan pembangunan negara. 2. Sehingga ketika kamu ikut serta untuk menanamkan modal pada instrumen investasi milik negara, maka kamu sudah berperan aktif dalam mendukung proses pembangunan negara. 5. Mencegah terjadinya krisis. Keberhasilan dari aktivitas jual beli surat berharga bisa berpengaruh terhadap kebijakan moneter dan mobilitas keuangan. Sarana investasi pada bank sentral ini berperan dalam mengontrol kestabilan laju sistem perbankan sehingga mampu mencegah terjadinya krisis ekonomi atau uang pada satu negara. Kelebihan pasar uang. 1. Kelebihan pasar uang yaitu sebagai berikut. 1. Sarana untuk pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. 2. Sarana untuk mendapatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan suara. 2. Kelemahan atau risiko pasar uang. Risiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi dari pasar uang antara lain: risiko pasar market risk, risiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami ciptaan loss. Risiko reinvestment, risiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Risiko yang terjadi akibat tidak mempunyai pinjaman debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Risiko
inflasi, pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya berharga barang dan jasa yang menurunkan yang beli atas pendapatan yang diterimanya. Resiko valuta, resiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Resiko politik, resiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undangan atau peraturan pemerintahan. Sekian dan terima kasih.